Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dan Variananta di sini sebagai Kepala Divisi Minfo KM Iksan Universitas Tidar. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para teman-teman magang di Divisi Minfo. Kali ini saya ingin sekedar menyampaikan materi atau mengisi materi di sini sedikit lah, akan berbagi sebagai materi. Sini saya akan membagikan tentang apa itu desain grafis. Nah, kita akan belajar tentang dasar-dasar desain grafis, elemen-elemen desain grafis, dan prinsip dalam mendesain serta tips belajar desain grafis. Nah, apa sih desain grafis itu? Ya, menurut Jessica Helvan itu merupakan kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto dan ilustrasi, dan membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa digabungkan menjadi elemen atau jadi desain grafis itu intinya itu kita menggabungkan semua elemen dari foto, bentuk, garis maupun angka maupun huruf maupun warna itu menjadi satu sebuah apa ya hal yang bisa diinformasikan kepada teman-teman semua gitu. Nah, ini ada dari anonim ya. Desain grafis itu merupakan media dalam menerjemahkan informasi, ide atau gagasan secara visual dengan tujuan tertentu. Jadi ketika kita membuat sebuah desain itu informasi apa sih yang akan kita sampaikan kepada halayak umum atau kepada target utama kita gitu. Nah, penting nggak sih desain grafis itu? Menurut saya sendiri ya ini itu penting karena apa? Karena kalau kita bisa mendesain itu kita bisa berguna untuk siapa saja, bisa berguna di mana saja. Nah, di sini pun ya pentingnya desain grafis itu apa ya? Di era industri 4.0 itu kemampuan desain grafis sangat diperlukan di berbagai bidang, salah satunya dunia pendidikan. Dalam cakupannya itu diantaranya ada cover buku, cover jurnal, pamflet, spanduk, kegiatan, desain sertifikat, dan lain-lain. Nah, cuman kita di sini fokusnya adalah ke pamflet terlebih dahulu. Kenapa? Karena di Huminfo sendiri ya itu cakupannya itu rata-rata itu ke pamflet, sedangkan untuk spanduk kegiatan, desain sertifikat itu lebih ke bagaimana kita mengimplementasikan kepada teman-teman panitia semua. Ketika kita ada event-event tertentu terus kita dimasukkan ke PDD, kita tidak bingung bikin pamfletnya seperti apa, bikin spanduknya gitu seperti apa, atau banner ya kalau kita bilang, dan kita mendesain sertifikat apabila kita mengadakan event lomba gitu. Nah, cakupannya itu luas sekali ya, kita bisa lihat di sini ada brosur, ada kartu nama, pamflet, poster, spanduk, advertising, packaging, branding, desain sablon, undangan pernikahan, dan masih banyak lagi. Nah, fungsi dan tujuan desain grafis sendiri secara estetika dan artistik itu sebagai sebuah keindahan dan sense of art, di mana kita juga apa ya istilahnya itu kita membuat pamflet itu juga melihat dari keindahannya, estetikanya itu seperti apa gitu. Jadi tidak sembarangan kita bikin pamflet yang penting informasi tersampaikan tuh enggak, cuman kita harus melihat dari sisi estetikanya dan artistiknya gitu. Sehingga ketika kita melihat pamflet tersebut, wah cakep tuh pamfletnya gitu lah. Dan fungsional di sini ekonomis, komersial dan informatif seperti yang tadi saya bilang, teknis. Nah, kalau di teknisnya sendiri itu adalah package design, di mana bagaimana kita cara mengemas sebuah desain tersebut agar bisa diterima oleh pembacanya. Nah, yang terakhir sebagai komunikasi, yaitu dengan ide, gagasan, dan simbol. Jadi dalam sebuah desain tersebut itu akan memuat berbagai informasi, berbagai simbol yang yang sebagai implementasi dari desain tersebut ya agar bisa diterima oleh pembaca seperti itu. Nah, dalam desain grafis itu terdapat beberapa elemen seperti ukuran, gambar, grafis, garis dan bidang, tipografi, warna. Di sini biasanya kalau dalam ukuran kita itu membuat pamflet flyer itu ya itu 1350 kali 1050 atau 1950 kali 1080. Dan untuk gambar itu biasanya ada, saya kalau bikin pamflet itu ada dua gambar, yang dimana ada gambar secara JPG atau PNG atau biasa yang kita sebut dengan vektor yang tidak ada backgroundnya itu.
Terus garis dan bidang itu ya garis ya kalian tahu seperti di pamflet ini di PPT ini terdapat garis dan bidang-bidang, ada bundar, ada apa gitu. Nah, tipografi itu apa ya? Bagaimana kita mengemas sebuah huruf itu agar bisa estetik, bisa keren, bisa nyambung dan bisa antara huruf satu dan huruf dua itu tidak terlalu mencolok. Yang terakhir adalah warna. Pewarnaan gitu juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau tidak, sama pemain ini ada dua warna itu, warna biru sama warna ungu. Nah, itu kalau digabungkan nanti bisa bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Itu tergantung dengan pola pewarnaan kita yang akan disampaikan nanti. Terus, nah ini ukuran. Ukuran adalah unsur lain dalam desain grafis yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Jadi uh, dalam ukuran-ukuran itu tentunya berbeda-beda ya. Seperti kalau kita bikin di Uminfo itu ada story WA itu sama dengan ukuran yang ada di story Instagram. Itu ukurannya 1080 kali 1950. Sedangkan untuk di feed IG itu kita ada dua ukuran. Kalau yang pamflet besar itu kita satu feednya itu 1080 kali 1080. Sedangkan kalau untuk feed yang biasa itu 1080 kali 1350. Nah, dalam ukuran ini tetap ada tentunya ada ya potret sama landscape. Nah, itu juga bisa disesuaikan nanti ukurannya. Terus sini ada gambar. Nah, ini copyright. Nah, yang harus kita tentukan adalah copyright. Kenapa? Karena banyak gambar yang disitakan oleh penciptanya itu secara berbayar sehingga apa ya maksudnya itu seperti hak ciptanya itu tidak sembarangan. Nah, saya bisa apa ya bisa merekomendasikan untuk kalian untuk mencari gambar itu bisa di free pick atau kalau sekarang ya Canva mudah lah ya Canva. Dan resolusi kualitas itu harus bagus, jangan seperti saya ini gambarnya kok apa ya pecah-pecah ya karena ini saya download tadi. Nah, terus suhu dan warna gambar. Jadi suhu itu ada temperaturnya ada biru sama kuning. Kenapa? Kalau biru itu menuju ke gambar-gambar yang bersifat dingin ya kita tahulah yang dilihat itu adem gitu. Terus ada yang kuning ya. Kuning itu lebih ke panas atau gambar-gambar yang menerangkan sebuah apa ya warna-warna yang panas memang panas. Terus ada angel dan sudut gambar itu harus saling melengkapi dan jenis gambar itu ada vektor sama raster. Nah ini salah satu penyedianya ada FreePic yang ya. FreePic itu nanti bisa dikunjungi itu ada yang free ada yang berbayar. Cuman yang berbayar itu biasanya ada gambar mahkota di atasnya. Ada garis dan bidang. Di sini garis secara umum itu terdiri dari unsur-unsur titik yang juga memiliki peran tersendiri. Nah, unsur titik juga bisa ikut mendukung keindahan. Bentuk garis dapat bersifat lurus atau lengkung, namun keduanya mempunyai bentuk dan karakter yang berbeda. Antara garis yang lurus dengan garis lurus lainnya terdapat pula perbedaan. Misalnya, perbedaan dalam tekanan, ketebalan, dan letak di mana masing-masing memiliki karakter sendiri. Kalau kita melihat sebuah shape atau bentuk ya, itu nanti biasanya itu garisnya itu tipis, outline-nya itu tipis. Nah, tapi ketika kita membuat outline yang besar, itu akan menambah ketegasan sendiri. Jadi nanti kalian itu bisa mengubah semua itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sesuai dengan apa yang kalian maksudkan dalam sebuah poster tersebut. Nah ini bidang. Bidang itu ya shape ya, kalian tahulah merupakan segala bentuk yang memiliki dimensi tinggi, lebar. Bidang dapat berupa bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, segi empat, elips, tengah lingkaran dan sebagainya. Nah ini kalian bisa apa ya semacam ngobrol-abrik sendirilah. Kalian gabungkan antara segitiga dengan bundar, kalian gabungkan antara segi empat dengan segitiga. Nah seperti itu. Nah ini warna.
Warna itu memiliki pengaruh yang besar terhadap sebuah grafis ya tentunya, agar mampu mengkomunikasikannya lebih tersampaikan dan menimbulkan daya tarik sendiri. Kolaborasi warna memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda, antara lain seperti ini. Biru tua melambangkan perasaan yang mendalam, biru hijau melambangkan elastisitas keinginan, merah oranye melambangkan keinginan yang kuat, dan kuning terang melambangkan spontanitas ekstrinsik. Tipografi. Masuk ke tipografi itu huruf ya, tata letak huruf dan sebagai pendukung pesan atau karakter desain menggunakan huruf dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakter antara lain. Nah, kalian bisa baca sendirilah. Cuman aku ingin menjelaskan, ketika kalian membuat pamflet itu harus diperhatikan keluarga hurufnya. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan font A dan font B itu tidak secara menyeluruh itu sama dan bisa diterima. Jadi kalian harus menyamakan atau setidaknya itu keluarga fontnya itu sama. Jadi ketika kita melihat font tersebut atau membaca itu enak dilihatnya seperti itu. Selanjutnya ada prinsip desain grafis. Sini ada keseimbangan komposisi, penekanan, irama, pola, pattern, dan kesatuan. Keseimbangan, nah ini keseimbangan. Jadi ketika kita membuat sebuah shape itu harus diseimbangkan, apalagi ini sebagai elemen ya. Kita membuat shape itu sebagai elemen, kita harus bisa mengatur shape tersebut agar bisa dilihat dengan secara kasat mata dan enak. Nah ini ada yang namanya simetris, asimetris, radial. Yang kedua ada penekanan, ya ini yang tadi kita bicarakan tentang tipografi. Nah ini kan ada pamflet nih. Jadi tipografi itu berguna untuk apa ya? Yang pertama apa sih yang akan kita sampaikan? Seumpama ada latihan divisi. Nah, jadi yang harus ditekankan itu apa? Ya latihan divisi. Jadi warnanya, tipografinya, ukuran itu yang ditonjolkan. Jadi mungkin untuk seumpama ini pamflet latihan divisi, jadi latihannya yang gede, nanti divisinya yang kecil gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu tersampaikan. Nah ini kesatuannya, jadi ya kalian bisa lihat sendirilah antara yang ini ini sama ini itu kan beda nih. Ini acak-acakannya, jadi ketika kita membuat sebuah elemen dijadikan satu kesatuan sebuah pamflet itu harus estetik dan semua ruangnya itu terisi gitu. Nah, apa aja sih yang ini mungkin pertanyaan umum ya bagi teman-teman yang mungkin baru belajar desain. Mas, aplikasi ini apa tuh Mas yang direkomendasikan? Nah, kalau untuk aku sendiri itu merekomendasikan CorelDRAW sebagai sarana pembelajaran pemula ya. Cuman kan perkembangan teknologi itu kan sekarang tuh sudah pesat ya. Jadi kalian tuh bisa berkreasi nanti di Canva. Syukur-syukur ya Canva ini premium itu sangat direkomendasikan. Namun saya merekomendasikan lagi ketika membuat pamflet dari Canva itu hindari yang namanya template. Jadi kita belajar membuat template sendiri yang nantinya bisa kita gunakan seterusnya seperti itu. Jadi kita juga selain mengasah skill kita juga itu memang karya dari kita sendiri, bukan karya orang lain yang kita ciplak sebagai template baru gitu. Nah, tipsnya itu apa dalam belajar ya? Explore, kalian itu bisa explore itu dalam hal aplikasi Canva nih. Ya, kalian coba aja bikin elemen-elemen dari beberapa shape, terus ada tipografinya harus gini. Nah itu kita diekspor, kita gali terus di Canva itu. Nah banyak menonton tutorial juga itu bisa. Terus plagiat. Gimana ya, Mas tuh untuk plagiat ini sebenarnya amati, tiru, modifikasi. Nah seperti itu. Kita ada nih pamflet kok keren gitu ya. Ya kita amati. Oh ini shape-nya itu terdiri dari awan, terdiri dari gunungan atau apa, terdiri dari gini terus warnanya antara gradasi ini dan ini. Nah
kita modifikasi lah di pamflet kita gitu. Nah, cukup, mungkin nanti ada yang ingin disampaikan bisa langsung chat di grup aja. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.